Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi prototyping. Di sini ada beberapa nama kelompok, yaitu ada Bayu Setiadi, Gilang Pribadi Karlum, Kevin Brata, Muhammad Kautsar, Torik Naufal Zuhdi. Yang pertama adalah pendahuluan. Prototype merupakan simulasi atau animasi dari bakal suatu sistem. Prototype merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program dengan cepat dan bertahap sehingga segera dapat dievaluasi oleh pemakai. Prototype ini memang benar-benar cocok untuk user di awam di bidang IT. Dan terakhir, dalam pembuatan prototype kita dapat menerapkan UCD atau User Centered Design. Nah, di sini ada beberapa tahapan prototype. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan pemakai. Dan di sini ada pengembangan dan pemakaian yang bertemu. Yang kedua, pemakaian menjelaskan kebutuhan sistem. Setelah itu ada membuat prototype, yaitu pengembangan mulai membuat prototype. Dan yang ketiga ada menguji prototype. Setelah kita menguji atau user menguji prototype dan memberikan kritikan atau saran, nanti akan memperbaiki prototype. Setelah diperbaiki, maka kan balik lagi untuk kita uji. Nah, setelah itu baru kita masuk ke mengembangkan versi produksi, yaitu pengembangan merampungkan sistem sesuai dengan masukan terakhir dari pemakai atau user. Nah, setelah itu ada karakteristik dalam proses UCD. Yang pertama, memahami user dan kebutuhannya. Yang kedua, fokus pada user pada tahap awal desain dan mengevaluasi hasil desain. Yang ketiga, mengidentifikasi, membuat dokumentasi, dan menyetujui kegunaan dan tujuan pengalaman user. Terakhir, perulangan hampir dapat dipastikan para perancang tidak pernah berhasil hanya dalam satu kali proses. Yang artinya, proses atau kita mendesain tidak hanya dapat sekali jadi, melainkan harus beberapa ada evaluasi dari si user. Selanjutnya, keunggulan prototype. Yang pertama, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Di sini, ada komunikasi antara user dan klien. Nah, yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Di sini dibutuhkan ide-ide dari user. Makanya kita membuat suatu analisis kepada user sebelum kita merancang aplikasi yang akan kita buat. Nah, yang keempat, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Dan yang terakhir adalah penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Di sini yang tadi saya sudah jelaskan karena kita sudah menganalisis dulu atau kita harus memberikan suatu kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan kepada si user supaya kita bisa dapat memahami apa yang diinginkan oleh si user. Dan yang terakhir adalah kelemahan prototype. Yang pertama, pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua, pengembangan biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek, sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Dan yang terakhir, hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Itu adalah kelemahan dari prototype. Saya Kevin Barata akan melanjutkan presentasi berikut. Di sini ada pertanyaan, mengapa menggunakan prototype? Ya, jawabannya itu untuk evaluasi dan feedback pada rancangan interaktif. Stakeholder dalam hal ini user dapat melihat, menyentuh, berinteraksi dengan prototipe tersebut. Anggota tim juga dapat berkomunikasi secara efektif. Para perancang dapat mengeluarkan ide-idenya, terus memunculkan ide-ide secara visual dan mengembangkannya. Dapat menjawab pertanyaan, membantu pemilihan di antara alternatif-alternatif.
prototipe sendiri mempunyai beberapa dimensi. Di antaranya satu itu ada penyajian. Bagaimana desain dilukiskan atau diwakili, dapat berupa uraian tekstual atau dapat visual dan diagram. Dimensi yang kedua tuh ada lingkup. Apakah hanya interface atau apakah mencakup komponen komputasi? Nah, yang ketiga ada executability, dapat dijalankan. Dapatkah prototipe tersebut dijalankan? Jika dikodekan, akan ada periode saat prototipe tidak dapat dijalankan. Nah, yang keempat dimensinya itu maturation, pematangan. Apakah tahapan produk ini mengikuti? Ada revolusioner, yaitu mengganti yang lama. Evolusi, terus melakukan perubahan pada perancangan yang sebelumnya. Nah, di sini ada metode pembuatan prototyping dengan cepat. Ada non-komputer, biasanya dikerjakan lebih awal dalam proses pembuatan. Dan yang kedua adalah komputer based, bisa dikerjakan kemudian. Ada selain metode pembuatan dengan cepat, ada juga metode yang manual, yang non-komputer. Tujuannya itu ingin menyatakan gagasan desain dan mendapatkan dengan mudah dan cepat pendapat atas sistem. Deskripsi desain dapat berupa deskripsi tekstual dari suatu desain sistem, tapi dia juga punya kelemahan. Kelemahan yang nyata adalah seberapa jauh dari sistem yang sebenarnya. Tidak dapat melakukan suatu pekerjaan yang mewakili aspek dari interface. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Pribadi Karlum akan melanjutkan penjelasan metode non-komputer atau manual. Ada sketsa mockup. Paper base menggambarkan interface, baik untuk mengungkapkan pendapat, difokuskan pada orang dengan desain tingkat tinggi, tidak terlalu baik untuk menggambarkan alur dan rinciannya, murah dan cepat, umpan balik sangat menolong. Ada storyboarding. Storyboarding adalah pensi dan simulasi catatan atau walk draft dari kemampuan dan tampilan sistem. Menggunakan urutan diagram atau gambar, menunjukkan kunci snapshot, cepat dan mudah. Dan ini adalah contoh storyboarding. Skenario. Skenario adalah hipotesis atau imajinasi penggunaan. Biasanya menyertakan beberapa orang, peristiwa, lingkungan, dan situasi. Menyediakan konteks operasi. Terkadang dalam format naratif, tetapi juga dapat berupa sketsa atau bahkan video. Utilitas skenario menjanjikan dan menarik, mengizinkan perancang untuk melihat masalah dari pandangan orang lain. Memudahkan umpan balik dan pendapat. Dapat sangat kreatif dan modern. Teknik lain yaitu tutorial dan manual. Mungkin menuliskannya lebih berguna daripada disimpan dalam kepala. Memaksa perancang untuk membuat keputusan dengan tegas. Menulis atau meletakkannya di atas kertas jauh lebih berharga. Menirukan lebih banyak kemampuan sistem. Ada pada metode komputer. Pada umumnya hanya baru beberapa aspek atau fitur. Dapat berpusat pada lebih banyak detail. Bahayanya, para pemakai jadi lebih segan untuk menyarankan perubahan sekali ketika mereka melihat prototipe yang lebih realistis. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman berikutnya. Prototipe horizontal dia sangat luas dan mengerjakan atau menunjukkan sebagai interface tetapi tidak mendalam. Selanjutnya ada prototipe vertikal, lebih sedikit aspek atau fitur dari interface yang disimulasikan tetapi dilaksanakan dengan rincian yang sangat baik. Ketiga, selanjutnya ada early prototyping atau prototyping cepat. Keempat, ada prototyping lambat. Yang kelima ada low fidelity prototyping
atau prototype dengan tingkat kecepatan yang rendah. Contohnya 1, storyboard. Biasanya digunakan di awal desain, lalu biasanya digunakan dengan skenario dan lebih terinci dan dapat diputar ulang. Kumpulan dari sketsa atau film individual, lalu bisa menyajikan urutan inti cerita serta menunjukkan bagaimana kemungkinan user dapat mengalami peningkatan setiap melakukan aktivitas. Contoh kedua ada sketsa. Untuk di contoh 2 ada di sketsa. Sketsa sangat penting untuk low fidelity prototyping. Jangan takut dengan kemampuan menggambar, karena di sini bakal menyajikan tampilan cepat dari interface, konsepnya, desainnya, dan lain-lain. Contoh 3 ada Wizard of Oz. Jadi dia digunakan di tampilan market dan berinteraksi dengan pemakai, baik itu untuk mensimulasikan sistem yang sulit dibuat. Yang keenam, ada mid fidelity prototyping atau prototyping dengan tingkat ketepatan sedang. From schematic. Lalu ada navigasi dan fungsi yang disimulasikan biasanya berbasis pada apa yang ditampil pada layar atau simulasi layar. Contoh tools yang digunakan itu seperti PowerPoint, Illustrator, dan lain-lain. Yang ketujuh ada high fidelity prototyping atau prototyping dengan tingkat ketepatan yang tinggi. High-V prototype seperti sistem akhir. Saya Torik Noval Zuhdi ingin melanjutkan dari slide 24, yaitu slide 25. Slide 25 adalah contoh dari prototyping tools yang draw or paint program, yaitu Photoshop atau Adobe Photoshop. Di situ untuk mengedit foto ya, menggambar foto atau mengedit foto. Kayak di situ bisa Adobe Photoshop. Lanjut ke slide 26. Prototyping tools yang kedua, yaitu scripted simulation or slideshow. Contohnya kayak PowerPoint, HyperCard, Macromedia, Director, dan HTML. Letakkan tampilan seperti di storyboard dengan animasi, perubahan diantaranya. Dapat memberikan user catatan yang sangat spesifik. Macromedia Director. Nih, contoh yang Director 8 atau Macromedia Director. Contohnya ada di slide 27. Di situ kayak storyboard, senaruh gambar. Terus lanjut ke slide 28. Prototyping tools yang ketiga, yaitu interface builders. Contohnya Visual Basic, Delphi. Tools untuk menampilkan jendela, kendali, dan lain-lain dari interface. Contohnya ada di 29, slide 29, yaitu Microsoft Visual Basic. Jadi toolsnya itu ada di kiri, tinggal drag and drop ke lembar kerja kita, ke jendela kerja. Kayak ada text box dan lain-lain, button. Slide ke-30, kelebihan. Mudah dikembangkan dan memodifikasi layar. Mendukung jenis interface yang dikembangkan. Mendukung berbagai macam device input-output. Mudah untuk memodifikasi dan menghubungkan layar. Mengizinkan memanggil prosedur eksternal dan program. Mengizinkan mengimpor teks, grafik, media lain. Mudah untuk dipelajari dan digunakan. Slide ke-31, pemodelan. Jadi ada early sama late. Di early kita ada low fidelity. Low fidelity ke medium itu melewati sketches, mockup, skenario, terus storyboard. Nah, dari medium fidelity ke high fidelity kita harus masuki slideshow, simulation, baru high fidelity atau late terakhir. Rangkumannya adalah di slide 32. Prototype merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat sesuatu program dengan cepat dan bertahap. Tahapan prototype yaitu diidentifikasi kebutuhan pemakai, membuat prototype, menguji prototype, memperbaiki prototype, mengembangkan versi produksi. Dimensi prototype terdiri dari penyajian, lingkup, executability, dan maturation. Metode prototype dibedakan menjadi metode non-komputer dan metode komputer based.
Slide 33, daftar pustaka. Daftar pustakanya dari Surbakti, Irfan Santosa, Insap, Interaksi Manusia dan Komputer, edisi jurusan Teknik Informatika, ITS 2006, dan sebagainya. Terima kasih dari saya, itu saja. Terima kasih semuanya.